Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiyona Syahril, jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas 2017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan teknologi Schumpeterian Models of Quality Ladders. Aspek penting dari model Schumpeterian adalah bahwa ketika suatu produk atau teknik ditingkatkan, barang atau metode baru cenderung menggantikan yang lama. Oleh karena itu, wajar untuk memodelkan nilai kualitas yang berbeda untuk barang jenis tertentu sebagai pengganti dekat. Kami membuat asumsi ekstrim bahwa kualitas yang berbeda dari jenis input perantara tertentu adalah pengganti yang sempurna. Karenanya, penemuan grade yang lebih tinggi ternyata untuk mengusir grade yang lebih rendah sepenuhnya. Untuk alasan ini, para peneliti yang sukses di sepanjang dimensi kualitas cenderung menghilangkan atau menghancurkan penyewaan monopoli para pendahulu mereka. Sebuah proses yang diberi label sebagai penghancur kreatif oleh Schumpeterian pada tahun 1934 dan Agen dan Howitt pada tahun 1992. Di sisi normatif, proses penghancuran kreatif menyiratkan efek pencurian bisnis yang membuat perusahaan melakukan lebih banyak riset daripada optimal secara sosial. Akibatnya, tingkat pertumbuhan dan perekonomian yang terdesentralisasi mungkin terlalu tinggi. Ada 3 sektor dalam perekonomian ini. Yang pertama, produsen hasil akhir. Yang kedua, perusahaan R&D. Dan yang ketiga, konsumen. Produsen hasil akhir menuntut intermediate dari penelitian perusahaan. Peneliti menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas input perantara yang ada. Seorang peneliti berhasil mempertahankan hak eksklusif atas penggunaan tingkat baik menengah sehingga dia bisa menjual intermediate dengan harga monopoli untuk produsen final output. Para peneliti yang memiliki monopoli atas penggunaan teknologi terbaru menerima flow dari profit. Kita mulai dengan model di mana inovator terbaru adalah orang yang berbeda dari inovator sebelumnya. Sehingga sukses penelitian berakhir di predicature flow dari profit. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan beberapa banyak sumber daya untuk mengabdikan untuk penelitian, pengusaha mempertimbangkan ukuran profit flow dan kemungkinan durasinya. Durasi ini acak karena tergantung pada hasil yang tidak pasti dari upaya penelitian pesaing. Sifat sementara seorang penemu posisi monopoli membawa 2 pertimbangan yang membedakan model ini dari satu dengan hak monopoli abadi. Yang pertama, semakin pendek durasi yang diharapkan dari monopoli, maka semakin kecil hasil dari antisipasi dari perusahaan R&D. Dan ini adalah distorsi karena kemajuan bersifat permanen dari perspektif sosial. Yang kedua, bagian dari reward dari penelitian yang sukses adalah creative destruction atau efek mencuri bisnis yang melibatkan transfer profit dari inovator incumbent untuk pendatang baru. Karena transfer ini memiliki nilai sosial, kekuatan kedua ini merupakan insentif yang berlebihan untuk perusahaan R&D. Kami menunjukkan bahwa elemen kedua lebih besar dari elemen pertama, karena kedua efek pada dasarnya sama, kecuali bahwa elemen kedua datang di awal waktu, sehingga tidak didiskontokan begitu berat. Oleh karena itu, efek bersih adalah peningkatan pengembalian pribadi dari penelitian relatif terhadap pengembalian sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sektor penelitian, di mana perusahaan R&D menghadapi jenis yang sama pada proses pengambilan keputusan 2 tahap yang dihadapi oleh penelitian perusahaan. Yang pertama, mereka harus memutuskan apakah akan terlibat dalam penelitian, dan jika demikian, mereka harus memutuskan berapa banyak untuk berinvestasi dalam perusahaan R&D ini. Pada tahap kedua, para peneliti berhasil menentukan harga, di mana untuk menjual barang-barang mereka yang sebelumnya diciptakan untuk para produsen final output. Kami kembali melanjutkan dengan menyelesaikan model mundur, yaitu kita mulai dengan menurunkan harga optimal untuk barang yang telah ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Firdaus. Saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari Wiyona Syahril. Yaitu pada poin selanjutnya itu model pada konsumen. Untuk menutup model,
ada persamaan kuncinya, yaitu untuk pertumbuhan konsumsi, di mana C aksen per C sama dengan 1 dikurang depresiasi dikali R dikurang P. Nah, di mana C itu adalah konsumsi agregat. Kemudian ditambah dengan total sumber daya yang dihabiskan untuk perantara, X ditambah total pengeluaran. Jadi pada R dan D, Z yaitu Y sama dengan C ditambah X dan ditambah Z. Poin selanjutnya yaitu inovasi dari pemimpin, interaksi antara pemimpin dan orang luar. Nah, kami telah mengasumsikan bahwa semua kegiatan R dan D semuanya diatur oleh orang luar. Nah, jadi kita mengasumsikan apabila jika ZKJ sama dengan total pengeluaran R dan D yang digunakan oleh orang luar, dan ZKJ jumlah pengeluaran yang disebabkan oleh para pemimpin. Nah, jika orang luar melakukan penelitian sehingga Z aksen KJ besar dari 0, maka syarat masuk dari bersamaan harus berlaku. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pengembalian bersih dari R dan D untuk orang luar ditujukan dalam persamaan harus 0. Tapi kondisi ini mengisyaratkan bahwa pertama dalam ekspresi untuk pemimpin kembali bersih dalam persamaan juga 0. Oleh karena itu, pemimpin terkait dengan R dan D menjadi negatif. Nah, jika ZKJ besar dari 0 lebih penting lagi, maka pemimpin mengambil orang luar R dan D pengeluaran. Oleh karena itu, jika orang luar diberikan jumlah positif dari R dan D, respon terbaiknya yaitu ZKJ sama dengan 0. Ini hasil yang menunjukkan bahwa keseimbangan bekerja sebelum di mana pemimpin diasumsikan tidak memerlukan penelitian adalah keseimbangan Carnot-Nash. Nah, dalam equilibrium Carnot-Nash, pemimpin itu menerima upaya penelitian dari pihak luar. Jadi ZKJ dan setiap orang luar yang mengambil upaya penelitian dari pihak luar dan pemimpin lainnya, ZKJ. Karena pemimpin bercokol dalam produksi dan dapat melakukan berbagai jenis investasi yang terlihat, mungkin tidak masuk akal untuk mempertahankan asumsi Carnot-Nash, di mana pemimpin mengambil seperti yang diberikan tindakan orang luar. Sebaliknya, mungkin lebih masuk akal untuk membuat asumsi Stackelberg, di mana pemimpin dapat bergerak pertama dan efektif berkomitmen untuk spesifik tingkat R dan D pengeluaran. Dalam hal ini, orang luar akan memilih Z aksen KJ untuk diberikan ZKJ, tetapi pemimpin akan memilih ZKJ dengan mempertimbangkan fungsi reaksi terserah untuk Z aksen KJ. Kemudian penentuan Z aksen KJ untuk Z yang diberikan KJ setara dengan analisis yang telah dilakukan. Nah, kondisi bebas masuk harus terus jika Z aksen KJ tetap besar dari 0, sehingga pengembalian bersih dari pihak luar R dan D dalam persamaan adalah 0. Karena itu, selama Z aksen KJ besar dari 0, pemimpin sekarang akan acuh tak acuh tentang pilihan ZKJ atau pengeluaran yang dilakukan oleh para pemimpin. Selanjutnya itu optimalitas Pareto. Kita bisa menilai optimalitas Pareto dari keseimbangan terdesentralisasi dengan membandingkan mereka dengan solusi untuk perencana sosial masalah. Perencana sosial berusaha untuk memaksimalkan ekspresi biasa untuk perwakilan rumah tangga. Bentuk pertama dari persamaan mengatakan bahwa total output tergantung pada tingkat kualitas KJ dan jumlah yang digunakan XJ, dan intermediate terdepan di masing-masing sektor. Bagian selanjutnya dari persamaan menunjukkan output yang dapat digunakan untuk konsumsi C, Z antara X dan antara X, R dan D dan upaya Z. Kita memasuki pemimpin biaya riset yang kita asumsikan tidak lebih besar dari biaya untuk orang luar, karena perencanaan sosial akan menetapkan kegiatan penelitian untuk biaya terendah peneliti. Hal ini mudah untuk bekerja di luar perencana pilihan jumlah menengah dan kemudian menggunakan hasilnya untuk menulis sebuah menyederhanakan
field ekspresi Hamiltonian. Hal ini mudah untuk menunjukkan bahwa kondisi first order untuk memaksimalkan U sehubungan dengan pilihan X1. Perencana sosial pilihan S dari XJ berkaitan dengan pilihan desentralisasi dengan cara biasa. Harga monopoli menyiratkan bahwa kuantitas pribadi yang dipilih lebih kecil dari jumlah yang dipilih secara sosial. Materi selanjutnya itu ringkasan pengamatan tentang pertumbuhan. Dari sudut pandang permodelan, satu perbedaan antara dua jenis kemajuan teknologi adalah menunjukkan bahwa barang-barang dengan kualitas lebih tinggi adalah pengganti yang dekat dengan barang-barang dengan kualitas lebih rendah, sehingga peningkatan kualitas cenderung membuat barang-barang lama menjadi usang. Sebaliknya, kami berasumsi bahwa paritas baru itu bukan pengganti atau pelengkap langsung untuk tipe yang ada. Oleh karena itu, inovasi itu tidak cenderung untuk mengusir varietas lama. Salah satu konsekuensi dan perbedaan ini adalah bahwa dalam ekonomi yang terdesentralisasi, upaya R&D ditujukan untuk peningkatan kualitas mungkin terlalu tinggi karena insentif untuk mencari monopoli dari sewa pemain lama. Perbedaan lainnya yaitu adalah bahwa biaya perbaikan kualitas bagi para pemimpin industri cenderung lebih kecil daripada yang bagi orang luar. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa para pemimpin akan cenderung dalam keseimbangan untuk melaksanakan sebagian besar atau semua penelitian yang mendasari proses reguler produk. Sebaliknya, orang yang tidak mungkin memiliki keunggulan biaya penelitian pada dasarnya tidak ada orang dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, inovasi baru yang dramatis cenderung tidak berasal dari para pemimpin industri yang ada. Menengah dari berbagai kelas kualitas. Dalam teks, kita mengasumsikan bahwa hanya yang terbaik yang tersedia kualitas kelas KJ dari menengah J akan diproduksi dan digunakan. Kami juga berasumsi bahwa nilai ini akan dihargai pada tingkat monopoli. Kami sekarang menguji asumsi-asumsi ini. Misalkan, nilai kualitas yang tersedia untuk J menengah dinomori dari K sama dengan 0 KJ. Mari X IJK menjadi kuantitas yang digunakan oleh I THF RM dari J jenis TH baik antara kualitas anak tangga K. Anak tangga K sesuai dengan kualitas Q pangkat K, sehingga K sama dengan mengacu pada kualitas 1, K sama dengan 1 ke 1 kualitas Q dan seterusnya. Peneliti bertanggung jawab untuk setiap peningkatan kualitas di sektor J mempertahankan hak monopoli untuk menghasilkan J TH. Barang setengah jadi pada sektor J mempertahankan hak monopoli untuk menghasilkan JTH. Barang setengah jadi pada tingkat kualitas. Secara khusus, jika kualitas anak tangga K sama dengan 1 dan seterusnya telah tercapai KTH, inovator adalah satu-satunya sumber barang intermediate dengan tingkat kualitas Q pangkat K. Kita tahu dari teks bahwa jika hanya kualitas terdepan yang diproduksi dan jika penyedia potensial dari nilai kualitas yang lebih rendah dapat diabaikan, maka perantara akan dihargai pada tingkat monopoli P sama dengan 1 per A. Misalkan, sekarang barang-barang dari anak tangga berkualitas di bawah KJ juga tersedia untuk produksi di sektor J. Pertimbangkan, khususnya kelas terendah berikut, KJ-1. Jika produsen terdapat mengenakan harga monopoli A1 per A, dan jika harga ini cukup tinggi, maka produsen kelas terendah berikutnya akan dapat membuat propositif F1TS dengan memproduksi. Ingat, dari persamaan 7.61 bahwa nilai kualitas yang berbeda adalah pengganti yang sempurna tetapi tertimbang oleh nilai masing-masing. Jadi, setiap unit barang terdepan setara dengan Q besar dari 1 unit barang terbaik berikutnya. Selanjutnya, jika nilai tertinggi dengan harga P, baik dari kelas terendah berikutnya bisa dijual. Paling banyak dengan harga
1 per Q dalam kurung titik P. Barang yang satu kelas lebih rendah bisa dijual paling banyak dengan harga 1 per Q kuadrat dalam kurung titik P dan seterusnya. Jika 1 per Q titik P lebih rendah dari biaya produksi marginal unit, grade terbaik berikutnya tidak dapat bertahan. Dengan demikian, jika harga produsen terdepan pada tingkat monopoli 1 per A, maka produsen terbaik berikutnya dapat harga paling banyak pada 1 Q. Yang di bawah itu pada 1 Q kuadrat dan seterusnya. Jika 1 Q adalah kurang dari 1 produsen terbaik berikutnya dan semua produsen kualitas rendah tidak dapat bersaing dengan pemimpin S, harga monopoli. Oleh karena itu, kondisi AQ besar dari 1 menyiratkan bahwa harga monopoli akan menang. Ketidaksetaraan ini akan berlaku jika Q jarak antara peningkatan kualitas cukup besar. Nilai yang lebih rendah kemudian segera diusir dari pasar meskipun barang terkemuka diberi harga tingkat monopoli. Dalam hal ini, hasil yang kami peroleh dalam teks durasi posisi monopoli. Untuk bekerja di luar peneliti S, hadiah untuk sukses, EV dalam kurung KJ, kami membutuhkan fungsi kepadatan probabilitas untuk durasi T dalam kurung KJ. Dari posisi monopoli, define G dalam kurung waktu menjadi fungsi kepadatan probabilitas kumulatif untuk T dalam kurung KJ, yaitu probabilitas bahwa T dalam kurung KJ besar kecil sama dari waktu. Perubahan dalam G dalam kurung waktu sehubung dengan waktu merupakan probabilitas per unit waktu yang diakhiri oleh posisi monopoli karena terjadinya inovasi berikutnya pada waktu. Agar suatu inovasi terjadi pada waktu, itu tidak harus terjadi sebelumnya. Hasil yang memiliki probabilitas 1 dikurang G dalam kurung waktu. Kemudian tergantung pada penemuan tidak memiliki terjadi. Namun, kemungkinan 1 terjadi adalah P dalam kurung KJ per unit waktu. Nilai pasar perusahaan. Kekayaan dalam model ini bersesuaian seperti dalam pasal 6 dengan nilai pasar dari FIRM sejak barang di bawah kualitas terdepan tidak diproduksi. Satu-satunya FIRM dengan nilai pasar di masing-masing sektor adalah salah satu yang memiliki hak atas terbaru KJTH inovasi. Nilai pasar dari inovasi ini diberikan dari persamaan dalam 7.9. Penelitian oleh pemimpin industri. Hingga saat ini, TKJ, memimpin industri, menerima pendapatan bersih dari VKJ dikurang ZKJ. Fungsi kepadatan probabilitas untuk TKJ sekali lagi diberikan oleh persamaan dalam kurung 7.65. Oleh karena itu, nilai sekarang yang diharapkan dari pendapatan bersih LFO up to date TKJ bersesuai dengan persamaan dalam kurung 766 dengan VKJ diganti dengan VKJ kurang ZKJ. Karena itu, seperti dalam teks, nilai sekarang dari pendapatan bersih dari tanggal TKJ dan seterusnya adalah X dalam kurung kurawal min R kurang TKJ dalam kurung kurawal kali E dalam kurung V dalam kurung KJ tambah 1 menggunakan fungsi densitas untuk TKJ dari persamaan 765.